Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Pada video kali ini kita akan mendengar langsung ya dari Pak Khalid, di mana dia menceritakan bagaimana awal mula dari kejadian pagar laut ini, sehingga pada akhirnya dia memutuskan untuk melawan dan tidak lagi berdiam diri. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Udah menderita. Nah kemudian ketika ini kita perang, tembakan di laut segala macam, terus kita PT UN tahun sampai yang jelas berhenti semenjak tahun 2016. 2016 gugatan alhamdulillah menang. Itu menangnya juga karena pergantian gubernur DKI Jakarta Pak Anies dari Ahok ke Anies gitu. Nah udah selesai di situ kan agak tenang tuh, saya bisa nangkep ikan lagi, saya bisa bercocok tanam lagi. Kemudian saya melihat ada kejadian yang ini buat saya bertanya-tanya, kok uang lingkup saya mencari ikan kok dibatasi. Jadi ketika saya mau ngejaring ke wilayah Tangerang, di Tangerang banyak pagar. Tuh ceritanya. Pagar yang dilakukan oleh PSN ya? Iya jelas itu mah. Jadi kalau ngelihat bangunan pagar itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang nggak punya duit. Oke, kan selama ini dikembangkan isu bahwa itu katanya warga lokal yang bangun, nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Kalau saya bilang itu, jika ada orang yang percaya bahwa itu dilakukan oleh swadaya masyarakat atau lokal, saya pikir harus dibawa ke psikiater. Jadi itu pasti bohong ya? Pasti bohong. Karena itu membutuhkan biaya besar ya? Iya. Ya? Bahkan jangan dulu kamu lihat, itu pagar lautnya panjang nggak? Itu sepanjang hampir 30 km lebih. Wong dari Karangserang sampai ke Kerunjuk. Oke. Nah, jadi nggak mungkin rakyat yang... nggak mungkin. Nah, dari kejadian di laut, di daratnya juga ada persoalan. Oke. Ya persoalannya misalnya penggusuran, orang belum dibayar udah diuruk, teriak kali diuruk segala macam. Ini kan persoalan. Nah sampai akhirnya Pak Abraham saya mikir, loh saya ini jangan-jangan dipimpin oleh orang-orang yang kerangka berpikirnya ya itu nggak normal Pak Abraham. Nggak normalnya begini, lingkaran besar dipaksa dimasukkan ke lingkaran yang kecil. Oke. Itu kan nggak normal. Yang normal itu lingkaran yang kecil harus dimasukkan ke lingkaran yang besar. Makanya muat. Oke. Kalau ini mah lingkaran besar dipaksakan masuk, ditelan oleh lingkaran yang kecil. Ini kan nggak normal maksudnya. Kok saya ini bukan sedang diurus oleh negara? Ya anggaplah lingkaran besar itu negara, kedaulatan. Nah lingkaran kecil adalah korporasi. Nah saya merasakan saya ini kok sebagai petani nelayan bukan sedang diurus oleh negara, tapi diurus oleh lingkaran kecil tadi, korporasi tadi. Nah makanya saya sebagai rakyat petani nelayan enggak sudi dipimpin oleh korporasi. Enggak sudi, saya emang nggak mau. Lebih baik mati saya mah. Jadi menurut Kang Khalid, bahwa setelah adanya status PSN di PIK 2 ini, maka itu seolah-olah korporasi yang mengatur hidupnya Kang Khalid. Jelas. Bukan lagi negara ya? Bukan lagi negara, karena bikin menderita. Bukan hanya saya, petani, nelayan, pembudidaya tambak. Mereka menjerit. Ya, itulah tadi penjelasan dari Pak Khalid bagaimana awal mula dirinya pada akhirnya memberanikan diri untuk melawan ya, di mana di awal-awal dia menceritakan pada saat di tahun 2016 itu dia sempat bisa mencari uang itu dengan tenang, sehingga pada akhir-akhirnya pada tahun-tahun berikutnya di saat dia ingin mencari ikan sampai dengan di daerah Tangerang, itu terlihat adanya pagar laut yang sejauh kurang lebih 30 km katanya. Dan bukan cuma itu, masalah ini juga muncul di daratan karena memang dia melihat bahwa sepertinya memang sudah ada yang tidak beres. Karena dia pikir kalau nelayan yang dia di tempat tersebut itu dipimpin oleh korporasi yang dia maksud adalah Agung Sedayu dan bukan oleh negara. Dan inilah yang membuat dirinya itu naik pitam
atau dirinya tiba-tiba menginginkan untuk memberikan perlawanan. Karena kalau sampai dengan nelayan di tempatnya tersebut itu dipimpin oleh korporasi, maka tidak akan pernah maju alias tidak akan pernah sukses. Hal inilah yang membuat dirinya memacu untuk memberikan perlawanan kepada korporasi tersebut. Bahkan ada di video selanjutnya dia mengatakan bahkan sampai mati pun dia rela gitu. Dan kalau memang negara tidak mau untuk menghadapi korporasi ini, dirinya siap untuk maju. Nah jadi itulah awal mula kenapa akhirnya Pak Khalid ini akhirnya muncul ke permukaan dan memberanikan diri untuk melawan. Gimana kira-kira teman-teman? Apakah yang dilakukan Pak Khalid ini sudah benar atau mungkin berlebihan atau seperti apa? Silakan tuliskan pendapatnya di kolom komentar ya. Nah, jadi Eden Project sampai di sini dulu. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.